Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin tertunda, di mana malam ini kita akan membahas tentang sejarah tentang Raja Talut dan juga Raja Jalut, dan munculnya seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Dan kita ambil pembahasan ini dari surah Al-Baqarah ayat 249. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membacakan surah Al-Baqarah ayat 248, kita akan sedikit memberikan muqaddimah tentang kisah yang kemarin sudah saya jelaskan, kisah Bani Israel yang dipimpin oleh Yusha ibn Nun setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Siapakah Bani Israel? Bani Israel, jadi Israel itu nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Jadi seluruh keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam disebut Bani Israel. Dan ketika Ya'qub alaihi salatu wassalam dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala banyak keturunan, sampai 12. Satu di antara 12 wanita seorang, satu di antara 12 keturunan itu adalah seorang wanita namanya Daina. Dan dari 12 putra Yakub itu tidak semua satu ibu dan satu bapa, karena Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dan juga Binyamin itu dari ibu yang lain, dari istri Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Adapun Yahuda, Lawa dan yang lainnya itu hanya saudara sebapak dengan Nabi Yusuf dan Binyamin, bukan satu ibu. Singkat cerita, maka ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan perjalanan yang sangat panjang sekali, intinya kemudian sampai di Mesir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Yusuf alaihi salatu wassalam dipercaya Fir'aun untuk menjadi bendaharawan Mesir. Tentu Fir'aun di sini bukan Fir'aun yang berkuasa di zaman Nabi Musa. Maka dengan kedudukan yang sangat tinggi inilah, maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam memboyong seluruh keluarganya dari Palestina menuju Mesir. Akhirnya kemudian seluruh putra-putra Ya'qub diberikan fasilitas hidup megah, hidup mewah, akhirnya berketurunan, dan menyebarlah keturunan Ya'qub dari 12 putranya di Mesir. Disinilah di permulaan Bani Israel dimulai. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, maka singkat cerita akhirnya Fir'aun pun memperbudak Bani Israel. Dan disitulah muncul seorang Nabi yang sangat masyhur, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam.
dan Musa alaihi salatu wassalam dan Harun adalah keturunan Lawa, salah satu putra Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Maka singkat cerita, akhirnya kemudian Musa alaihi salatu wassalam menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, sampai Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, dan Allah selamatkan Musa dan pasukan Bani Israel berhasil menyeberangi lautan. Ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian berhasil menyelamatkan Bani Israel dengan satu tujuan atas perintah Allah Azza wa Jal, menuju Palestina, negeri yang sangat dimuliakan Allah Azza wa Jal. Banyak peristiwa yang terjadi selama perjalanan itu. Akhirnya kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam hendak memasuki Palestina, akan tapi Palestina itu memang dikuasai oleh orang-orang Amalikoh. Ada yang mengatakan Amalikoh itu penduduk asli Mesir yang menguasai Palestina kala itu, wallahu a'lam. Atau juga yang mengatakan Farain. Musa alaihi salatu wassalam mengajak Bani Israel untuk berjihad melawan mereka. Akan tapi kemudian Bani Israel tidak mau diajak perang, bahkan mengejek nabinya dan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kau Musa dan Rabbmu berperang berdua sana, biar kami duduk di sini. Dan ini su'ul adab, buruknya akhlak Bani Israel terhadap Nabi Musa yang sudah menyelamatkan mereka, yang sudah ditampakkan berbagai macam mukjizat kepada mereka. Tapi begitulah Bani Israel dari zaman ke zaman. Akhirnya kemudian karena mereka tidak mau berjihad, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bala kepada mereka. Apa balanya? Mereka dihidupkan oleh Allah di negeri linglung yang disebut dengan Ardut Tih, yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka tidak bisa keluar dari negeri itu selama 40 tahun, sampai wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam beserta saudaranya Harun alaihi salatu wassalam. Nah, setelah kemudian wafat dua nabi yang sangat mulia ini, maka tampuk kenabian dipimpin oleh Yusha ibn Nun yang sudah saya ceritakan kisahnya. Lah, di zaman Yusha ibn Nun inilah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Bani Israel. Kemenangan demi kemenangan dalam peperangan, melebarkan kekuasaan sehingga Bani Israel betul-betul di atas kehidupan yang sangat layak. Rizki Allah terbentang kepada mereka. Mereka hidup tenang, hidup nyaman, hidup enak di zaman Nabi Yusha alaihi salatu wassalam. Tentu bukan karena prasangka orang-orang Yahudi hari ini dan mengatakan bahwa kenapa mereka kemudian diberikan kesenangan karena mereka mengklaim bahwa mereka adalah sya'bullah, manusia pilihan Allah. Bukan. Siapa bilang Anda manusia pilihan Allah? Hai orang-orang Yahudi, Anda bukan manusia pilihan Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan di zaman Nabi Yusha, karena mereka memang kembali kepada Allah. In tansurullaha yansurukum, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Itu sudah kauni namanya, takdir kauni. Kalau seseorang lebih mendekat kepada Allah, menolong agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan turunkan berkah kepada mereka. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi. Bukan karena orang pilihan Allah, memang itu sudah takdir kauni seperti itu. Akan tetapi setelah Yusha ibn Nun meninggal dunia, lambat laun Bani Israel kemudian jauh
sebagian mereka menjauh dari syariatnya Yusha ibn Nun. Celakanya lagi, sebagian mereka mulai menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kehinaan Allah timpakan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, secara singkat, setelah meninggalnya Yusha ibn Nun, Bani Israel itu melewati beberapa fase. Ada namanya fase Al-Qudah. Yang kedua ada namanya fase Ahdul Muluk Al-Awwal. Ada yang namanya Ahdul Muluk Al-Thani. Kemudian baru fatrah, sebuah waktu setelah hancurnya Al-Quds. Adapun Ahdul Qudat, fase Qudat, artinya Bani Israel dipimpin oleh Qudat, para hakim. Maksudnya di sini oleh para nabi. Karena Bani Israel awalnya mereka dipimpin oleh para nabi sebagai hakim mereka. Kalau ada apapun maka mereka akan diskusi dengan para nabi. Walaupun kenyataannya banyak mereka mendustakan para nabi, bahkan sebagiannya membunuh para nabi. Fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian mereka mendustakan para nabi, bahkan sebagian mereka membunuh para nabi. Naudzubillah. Baru setelah kemudian fase hakim-hakim dari kalangan para nabi ini, barulah kemudian ada namanya fase Ahdul Mulukil Awal, fase kerajaan yang dipimpin raja pertama di dalam sejarah Bani Israel. Dan raja yang pertama nanti yang akan saya kisahkan pada malam hari ini adalah Raja Talut. Tentu pilihan seorang nabi namanya Samuel. Siapa Samuel nanti kita jelaskan. Kemudian setelah Talut digantikan oleh Daud. Daud adalah seorang nabi yang menikahi salah satu putri daripada Talut. Dialah yang kemudian menjadi raja plus jadi nabi. Dan itu satu-satunya sejarah di mana Bani Israel dipimpin oleh raja plus nabi. Dialah Daud alaihi salatu wassalam, dan juga putranya Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baru kemudian fase yang ketiga setelah Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia, kemudian dipimpin oleh putranya namanya Rahba'am ibn Sulaiman. Di sinilah kemudian Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Ada kerajaan di sisi selatan yang disebut dengan kerajaan Yahuda, tentu dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dan ada kerajaan di sisi utara yang disebut dengan kerajaan Israel dengan Samaria sebagai ibu kotanya. Tapi kemudian akhirnya dua kerajaan ini runtuh karena putra Nabiullah Sulaiman tidak seperti ayahnya dan tidak seperti kakeknya. Sampai akhirnya datang seseorang yang sangat zalim namanya Bukhtun Nasr, dan juga raja-raja sebelum dan sesudahnya menghinakan Bani Israel. Akhirnya Bani Israel kemudian di bawah hukum orang-orang Persia. Kemudian juga Bani Israel akhirnya juga di bawah hukum orang-orang Yunan. Kemudian juga Bani Israel di bawah hukum orang-orang Romawi, dan begitu seterusnya. Setiap zaman dihinakan. Naudzubillah. Tapi yang ingin saya kisahkan di malam hari ini adalah dua fase. Pertama, fase Al-Qudat, dan yang kedua fase Ahdul Mulukil Awal. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika wafatnya Yusha ibn Nun, maka terjadi kekacauan di antara Bani Israel. Sekali lagi saya katakan, ada sebagian Bani Israel yang masih taat dengan syariat nabinya, tapi ada juga yang kemudian mereka
menentang syariat nabinya, bahkan sampai masuk kepada kesyirikan dan kekufuran. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kehinaan kepada Bani Israel setelah sebelumnya Allah jayakan, karena mereka mulai menjauh dari syariat Allah Azza wa Jal, mulai menjauh dari perintah Allah, dan mulai melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian akhirnya mereka pun diserang oleh banyak raja-raja. Banyak yang kemudian negara-negara menyerang Bani Israel. Yang sangat masyhur tentu adalah Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya, dan sudah saya kisahkan ceritanya. Singkat cerita, setelah kemudian Bani Israel berperang tetapi tidak mengalami kemenangan, tidak sebagaimana saat di zaman Yusha ibn Nun hidup, mereka selalu mengalami kekalahan. Maka di saat itulah kemudian hilangnya papan Taurat. Saat terjadi peperangan, banyak peperangan itu, hilang papan Taurat. Kemudian juga mereka mulai dihinakan, kehidupan mereka mulai susah. Dan yang lebih parah lagi, inqita'un nubuwah, terputusnya kenabian. Padahal Allah mengutus kepada Bani Israel itu bukan 1-2 nabi, ribuan para nabi. Jumlah nabi itu 120.000 nabi, dan kebanyakan nabi-nabi itu diutus kepada Bani Israel. Tetapi setelah kemudian Allah berikan kehinaan dengan kemudian dijajahnya Bani Israel oleh negara-negara, kemudian terus berperang dan tidak pernah mengalami kemenangan, hilang papan Taurat, mulai susah kehidupan mereka, terputus pula para nabi. Sempurna kehinaan bagi mereka. Akhirnya sebagian mereka ada yang tertawan, sebagian mereka ada yang mati dibunuh, sebagian mereka ada yang meminta suaka ke negara-negara lain, dan begitu seterusnya. Dari sinilah maka orang-orang yang berakal dari Bani Israel mulai berkumpul satu dengan yang lainnya. Barulah mereka sadar apa yang mereka lakukan. Mereka ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ingin minta seorang nabi lagi supaya diutus kepada mereka yang bisa mencabut kehinaan yang Allah timpakan kepada mereka dan mengalami kemenangan kembali. Dan kita tahu bahwa tradisi Bani Israel sejak zaman Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, dari 12 turunannya, ada putra Ya'qub yang disebut dengan Yahuda. Seluruh turunan Yahuda itu akan menjadi raja bagi Bani Israel, dan itu berdasarkan takdir Allah Azza wa Jal. Jadi turunan Yahuda itulah yang berhak menjadi raja dari raja-raja Bani Israel. Kemudian juga ada putra Ya'qub namanya Lawa ibn Ya'qub. Seluruh turunannya jadi nabi. Jadi hanya 2 jalur ini saja, 2 nasab Ya'qub ini saja, yang satu turunannya jadi raja-raja Bani Israel, turunan Yahuda, dan yang satu menjadi para nabi, dan itu turunan Lawa. Lah ketika itu dari turunan Lawa sudah tidak ada lagi keturunannya kecuali seorang wanita yang sangat salehah, yang suaminya gugur dalam perang, dan Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan wanita itu hamil. Dan wanita itu terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal ketika suaminya masih hidup, agar diberikan putra dan putranya menjadi nabi. Maka ketika kemudian Bani Israel mengetahui bahwa wanita itu adalah turunan Lawa dan dia sedang hamil, maka dijaganya wanita ini sampai betul-betul melahirkan. Karena khusyuknya, tawaduknya wanita yang saleh ini, solehah ini, berdoa kepada Allah agar memiliki putra dan ingin menjadi seorang nabi, tiba-tiba betul-betul kemudian Allah kabulkan, lahirlah seorang nabi yang disebut dengan Samuel. Dalam bahasa Ibrani, Samuel itu artinya anak dari hasil doa yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ijabah doa ibu yang sangat salehah ini. Lahirlah Samuel.
Dan inilah Nabi yang dimunculkan setelah sekian lama tidak ada kenabian. Sekian lama sudah tidak muncul Nabi-Nabi Bani Israel. Baru muncul Nabi Syamuel dari seorang wanita salehah dari turunan Lawa, karena doanya yang sangat khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya tumbuh besarlah Syamuel, atau disebut dengan Sam'un. Tumbuh besar dan Allah takdirkan memang menjadi seorang nabi. Maka mulailah kemudian Bani Israel mendatangi Nabi Allah Samuel ini. Dari sini kisah dimulai. Baik, kita akan baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-246, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa. Tidakkah kamu memperhatikan kepada para pemuka yang berakal dari pemuka-pemuka Bani Israel setelah wafatnya Musa? Idh qala lahum linabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka mengatakan kepada Nabi Samuel, ib'ath lana malikan, wahai Nabi Allah Samuel, kirimkan kepada kami seorang raja, pemimpin perang, agar Allah Subhanahu wa ta'ala kembali memenangkan kita, memberikan kehidupan yang layak bagi kita, dan agar Taurat dikembalikan, dan kami siap berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lihat jawaban Nabi yang bijak ini. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan jika diwajibkan kepada kalian untuk berperang, kalian pula tak mau perang. Subhanallah. Samuel mengingatkan kakek buyut mereka di zaman Nabi Musa. Ketika Musa hendak membebaskan Palestina, apa kata kakek buyut mereka dari Bani Israel ini? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kau sana wahai Musa, ajak Tuhanmu perang berdua sana, biar kami duduk-duduk di sini, kita nonton siapa di antara kalian yang menang dan siapa di antara kalian yang kalah. Naudzubillah. Su'ul adab. Makanya Nabi Samuel mengingatkan soal itu. Tapi mereka sungguh-sungguh dan mengatakan, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Dan mengapa kami tidak akan berperang bersamamu dan raja yang kau pilih di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kami sudah diusir dari kampung halaman kami, kemudian dipisahkan dari anak dan istri kami yang menjadi budak-budak tawanan musuh-musuh kami. Seolah-olah mereka sungguh-sungguh ingin berperang. Kami tidak sebagaimana nenek moyang kami. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Tetapi ketika diwajibkan kepada mereka perang, mereka berpaling. Ya, kebiasaan mereka suka berpaling, suka merobek perjanjian, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah maha mengetahui, artinya mengetahui kondisi mereka, orang-orang zalim itu. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka terus mengeluh kepada Nabi Samuel agar dipilihkan kepada mereka seorang raja yang akan memimpin mereka. Akhirnya kemudian Nabi Allah Samuel alaihi salam mulai mencari-cari siapa
yang layak untuk memimpin Bani Israel. Dan ingat, Syamuel nasabnya, ada yang mengatakan Syamuel itu bin Bali bin Alqamah bin Yarham bin Al-Yahu bin Tahu bin Sauf bin Alqamah bin Mahith bin Ausa sampai kepada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dia turunan Lawi karena dia seorang nabi kan. Tentu dia turunan putra Yakub namanya Lawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika itu ada seorang anak muda yang fakir, yang miskin, namanya Tolut. Ada mengatakan Tolut ini bekerja sebagai sakah, tukang mengairi ladang orang, diupah, miskin. Ada yang mengatakan dabbal, tukang menyamak kulit kemudian dijual kulitnya. Tapi juga ada yang mengatakan ra'il ghanam, dia tukang pemelihara kambing orang, kemudian diupah. Pokoknya kehidupannya sangat fakir, sangat miskin. Akan tapi walaupun demikian, Tolut ini Allah lebihkan. Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, karena disebutkan sifat-sifat Tolut itu rajulan tawilal qamah, dhakhman hasanat tarkib, matinal a'sab, qawiyah dzakiyah, aliman mudabbiran. Jadi seorang laki-laki yang tinggi besar, memiliki badan kekar, otot-otot yang sangat kuat, orangnya cerdas, orangnya berilmu dan pandai menata, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Suatu ketika Tolut dan kawannya ini kehilangan kambing tuannya. Jadi setelah dia mengembala kambing, dihitung kambingnya kurang, rupanya hilang. Karena dia takut dengan tuannya, karena ini amanah, dia bekerja masalahnya. Dia mencari-cari sampai ke perbatasan kota. Lah kata kawannya, kita sudah terlampau jauh meninggalkan tempat gembala kambing kita, dan kita sudah mendekati kota ini. Lah kawannya ini kenal dengan Nabi Allah Samuel, dan dia mengatakan, sungguh kita ini sudah dekat dengan kota dan sudah dekat dengan rumahnya seorang Nabi Bani Israel, Syamuel. Bagaimana kalau seandainya kita mampir di rumahnya, kita minta nasihat wajangan seorang Nabi sebelum kita pulang. Maka akhirnya Tolut pun mau diantar ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Syamuel, maka Syamuel itu melihat Tolut agak lain. Setelah kemudian memberikan nasihat, kemudian terjadi dialog antara Tolut dan Syamuel, Nabi Allah Syamuel. Rupanya Syamuel melihat ada sisi yang positif dari Tolut ini, ada sisi kebaikannya, ada sisi kecerdasannya. Kemudian Samuel pun mengatakan, kenapa kau sampai di tempat ini? Kemudian diceritakanlah dia kehilangan kambing peliharaannya. Kata Samuel, sesungguhnya kambing itu akan kembali ke tempat yang engkau menggembala di situ. Dia sedang menuju sana, pulang sana. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat besar yang akan terjadi kepadamu. Engkau akan memimpin Bani Israel. Kagetlah Tolut ini, siapa saya? Tiba-tiba kemudian seorang Nabi mengatakan seperti itu, tapi tidak ditanggapi. Tolut pun pulang. Dari sinilah maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Dan berkata kepada mereka nabi mereka Syamuel, sesungguhnya Allah telah mengangkat untuk kalian Talut sebagai raja kalian. Dari sini muncul nama Talut. Orang-orang ini tentu mereka kaget, karena bagaimanapun nasab daripada Talut ini bukan nasab para raja.
karena para raja itu harus dari turunan Yahuda, dan kalau para nabi dari turunan Lawi. Sementara Talut ini dari turunan Binyamin, saudara daripada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dari satu ibu. Binyamin dengan Yusuf itu kan bersaudara satu ibu, tapi dengan yang lainnya lain ibu tapi satu bapak. Jadi mereka mengatakan, siapa Talut itu? Qalu, mereka mengatakan, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata minal mal. Subhanallah, lihat kebiasaan Bani Israel selalu mendebat nabinya. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, la taqulu kama qalat Banu Israel sami'na wa asaina, qulu sami'na wa ata'na. Rasul yang mengatakan, jangan sekali-kali kalian persis seperti Bani Israel yang mengatakan kami mendengar kemudian kami bermaksiat, tapi katakan kami mendengar kemudian kami taat. Karena kebiasaan mereka itu suka mendebat nabinya. Ingat cerita Al-Baqarah yang sudah saya kisahkan, bagaimana mereka mendebat Nabi Musa. Kemudian setelah diseberangkan dan diselamatkan dari Fir'aun, melihat ada kaum yang sedang menyembah berhala, mereka pun meminta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan banyak Tuhan sebagaimana mereka banyak Tuhan. Kata Nabi Musa, Allahu Akbar, innakum qaumun tajhalun. Kok ini umat bodoh, sudah diberikan hidayah mau sesat. Nah di sini juga sama, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata minal mal. Mereka mengatakan, bagaimana mungkin Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak dengan kerajaan itu daripada si Talut, dan dia tidak diberikan kelapangan dan harta kekayaan yang banyak. Macam mana dia akan memerintah kami? Subhanallah. Lihat bagaimana jawaban Nabi Samuel. Seolah-olah Nabi Samuel ingin mengatakan, kenapa aku pilihkan Talut kepada kalian? Karena Talut itu dilebihkan 3 perkara yang kalian tidak punya. Yang pertama, qala innallaha astafahu alaikum, sungguh Allah telah memilihnya menjadi raja untuk kalian. Sebenarnya 1 perkara saja sudah cukup, Allah yang pilih. Kalau Allah yang pilih, selesai. Beda kalau kita yang pilih, belum tentu selesai. Tapi kalau Allah sudah pilihkan seseorang, pasti orang ini bukan orang kaleng-kaleng. Memang Allah persiapkan dia untuk menjadi pemimpin. Ditambah-tambah yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa zadahu bastah, dan diberikan kelebihan kekuatan fisik yang luar biasa. Bastah itu kelebihan yang banyak pada 2 perkara. Pertama, fil ilmi, dia punya ilmu, kalian tidak punya. Dia memiliki kecerdasan, kalian tidak punya. Dan yang ketiga, bastatan fil jismi, dan dia juga orangnya fisiknya kuat. Jadi selain orang pilihan, 1, yang kedua Allah cerdaskan, 2, yang ketiga jasadnya, fisiknya memang kuat. Talut ini, makanya wajar Allah pilihkan untuk kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim, dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki. Bukan kalian berkehendak, Allah yang berkehendak. Karena kalau Allah yang berkehendak, kun fayakun. Tapi kalian berkehendak, belum tentu kun fayakun. Kun Allah mengatakan, dan Allah maha luas keutamaannya. Allah berikan keutamaan siapa yang dikehendaki. Dan alimun, maha mengetahui tentang siapa Talut dan kondisi kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mulailah mereka meminta alamat. Taib, kalau memang Talut berhak menjadi raja kami, kira-kira apa alamatnya? Apa yang membuat anda yakin bahwa Talut berhak menjadi raja kami, sementara dia bukan turunan Yahuda, dia turunan Binyamin?
Maka Allah Subhanahu wa taala lanjutkan firman-Nya, wa qala lahum nabiyuhum inna ayatu mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatu mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Dan berkata kepada mereka, nabi mereka Samuel, sesungguhnya tanda kerajaannya bahwa akan datang kepadamu tabut. Apa itu tabut? Saya jelaskan. Yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa-sisa peninggalan Musa dan juga Harun, dan kelak akan dibawa oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Samuel ingin mengatakan kepada Bani Israel bahwa tanda-tandanya dia memiliki tabut. Dan tabut ini semacam kotak. Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tabut ini adalah tempat penyimpanan papan Taurat. Dan Musa alaihi salatu wassalam selalu membawa papan itu di dalam kotak yang disebut dengan tabut itu dalam setiap peperangan. Dan tabut itu adalah semacam benda yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sama di zaman sekarang kan ada benda-benda yang diberkahi seperti Ka'bah diberkahi, air Zam-Zam diberkahi, juga ada waktu-waktu yang diberkahi gitu ya. Maka tabut itu salah satu barang yang diberkahi karena isinya adalah papan Taurat. Dan Musa selalu membawa saat perang karena papan itu yang dalam tabut itu membawa ketenangan dan membawa kemenangan. Makanya kemudian Nabi Samuel meyakinkan kepada mereka bahwa Talut itu pantas menjadi raja kalian karena dia memiliki tabut yang akan dibawa malaikat dan akan diserahkan kepadanya. Akhirnya kemudian, singkat cerita, setelah Nabi Samuel berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan malaikat kemudian mengambil tabut. Sebenarnya di mana tabut ini? Ada yang mengatakan bahwa saat terjadi peperangan sebelum diutusnya Nabi Samuel, ketika orang-orang Yahudi dihinakan, ada yang mengatakan bahwa tabut itu dicuri oleh Raja Talut dan pasukannya, Raja Jalut dan pasukannya, dicuri oleh Jalut, kemudian disimpan di tempatnya Jalut itu. Ada yang mengatakan bahwa tabut itu hilang entah berantah ketika Bani Israel berada di negeri linglung setelah kematian Musa dan Harun. Hilang terpendam entah di mana. Lah saat kemudian Nabi Samuel memilihkan Talut untuk menjadi raja, maka malaikat mencuri atau mengambil dari Jalut, kemudian diangkat, dibawa terbang kotak itu, dan disaksikan oleh mata-mata Bani Israel. Kemudian kotak itu sedang terbang di bawah malaikat, betul-betul kemudian turun di hadapan Talut. Dan ada yang mengatakan bahwa malaikat mengambil dari galian-galian Ardutih, kemudian diangkat, kemudian dibawa terbang, kemudian diletakkan di depan Talut, menunjukkan ini tanda-tanda bahwa dia adalah seorang raja pilihan Allah berdasarkan keterangan Nabi Allah Samuel alaihi salatu wassalam. Barulah mereka yakin bahwa Talut adalah raja mereka. Karena dengan adanya tabut, yang isi tabut disebutkan dalam Al-Quran di sini adalah fihi sakinatun. Tabut itu membawa sakinah, ketenangan. Ada yang mengatakan sakinah di sini adalah arihun, sebuah angin yang menghembus badan-badan pasukan Bani Israel, kemudian membawa ketenangan. Maksudnya tiba-tiba keberaniannya lebih, tidak memiliki rasa takut dan punya optimis kemenangan. Ada yang mengatakan bahwa sakinah di sinilah ruh minallah tukallimuhum. Ada ruh dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat utusan Allah, kemudian mengajak mereka bicara,
menjanjikan kemenangan kepada mereka sehingga mereka tenang. Ada yang mengatakan bahwa ketenangan di sini adalah rahmat yang Allah turunkan dan juga waqar, ketenangan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Adapun di dalam kotak itu, di masa Nabi Musa kan cuma papan Taurat saja, karena Musa sudah meninggal. Maka dalam kotak itu bukan hanya papan Taurat, tetapi tongkatnya Nabi Musa juga ada di situ. Tapi tongkat itu tentu tidak berfungsi lagi, karena itu mukjizat khusus Nabi Musa, tidak bisa dipakai oleh Bani Israel. Kemudian bekas-bekas pakaian Nabi Musa juga ada di situ, dan juga bekas-bekas pakaian Harun. Kemudian beberapa peninggalan-peninggalan Musa dan Harun ada di kotak itu, dalam tabut itu. Makanya kotak itu disucikan oleh mereka dan dianggap berkah. Kalau orang perang bawa kotak itu pasti menang, seolah-olah seperti itu. Setelah kemudian mereka yakin mereka mampu mengalahkan Jalut, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dengan adanya Talut, maka mereka pun mulai berani. Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kamu orang-orang yang beriman. Akhirnya setelah kemudian pasukan disiapkan, Talut mempersiapkan pasukan pilihan, maka Talut pun berangkat membawa pasukan Bani Israel untuk melawan Jalut. Lah ketika itu ada yang mengatakan dalam riwayat, tentu riwayat Israiliyat, bahwa jumlah pasukan yang dibawa oleh Raja Talut ini, dan ini raja pertama di Bani Israel, karena ini masuk pada Ahdul Mulukil Awal, fase kerajaan pertama, sudah tidak dipimpin oleh nabi-nabi lagi, sekarang mulai dipimpin oleh raja sebagaimana apa yang mereka kehendaki. Maka Talut pun membawa pasukan berapa? 80 alfan, 80.000 pasukan Bani Israel. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka. Dari 80.000 pasukan ini tidak semua ikut terlibat dalam perang. Mereka harus melalui ujian-ujian. Siapa yang pantas menjadi pasukan Talut dan siapa yang tidak pantas. Makanya Allah mengatakan, falamma fasala Taluta bil junud qala innallaha mubtaliikum binahar. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya yang 80.000 itu, dia mulai menguji, tentu atas perintah Allah. Innallaha mubtaliikum binahar. Ingat, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Ada yang mengatakan sungai itu adalah sungai syariah. Sungai syariah ini pemisah antara negeri Urdun dan Palestina. Di tengah-tengahnya itu disebut sungai syariah. Di situ kalian akan melewati sungai syariah. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Kata Talut, maka barang siapa yang meminum air dari telaga syariah itu, maka dia bukan pengikutku, dia bukan pasukanku, kembali pulang. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, pasukanku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadi, kecuali yang menciduk dengan satu kali cidukan dengan tangannya. Kalaupun harus minum, satu kali cidukan saja. Subhanallah. Ketika betul-betul mereka melewati sungai syariah itu, yang 80.000 orang itu, mereka sudah berjalan jauh, melintasi gurun pasir, gurun Sahara, panas, kering kelontang, bukit, gunung, lembah. Mereka kehausan. Tiba-tiba ada sungai. Coba apa yang ada di benak anda itu? Orang kehausan itu kadang-kadang dari kejauhan disangka sungai, padahal fata morgana. Apalagi betul-betul sungai, kan begitu.
ketika masuk ke dalam sungai sudah tidak diindahkan lagi perintah Nabi Allah perintah Raja Talut ini. Tidak dipedulikan. Mereka minum banyak-banyak. Dalam cerita Israiliyat ada yang mengatakan bahwa semakin mereka meminum dengan minum banyak dari sungai itu, semakin haus yang berkepanjangan. Tapi orang yang meminum hanya satu tegukan kemudian berangkat dengan Talut, hilang hausnya. Subhanallah, ini ujian ya. Dari 80.000 pasukan itu, rupanya yang minum banyak dari sungai syariah itu 76.000, berarti sisanya hanya 4.000. Awalnya 80.000, kemudian yang minum banyak 76.000, sisanya 4.000 saja. Itulah orang-orang pilihan. Bayangkan, tidak ada setengahnya, tidak ada sepertiganya. Dari 80.000, sisanya hanya 4.000 yang bertahan. Yang 76.000 tumbang. Mereka tidak layak untuk menjadi pengikut dan tentara Talut rahimahullahu ta'ala. Maka Talut pun hanya membawa 4.000 pasukan ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan ujian yang kedua. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ah. Ketika dia Talut menyeberangi sungai itu dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, qalu, mereka berkata, la taqatana lal yauma bijaluti wa junudi. Nampaknya kami tidak kuat lagi pada hari ini wahai Talut melawan tentara Jalut yang sangat kuat. Subhanallah, ini 4.000 pasukan nih, padahal sudah pilihan nih. Ketika betul-betul melihat Jalut dan tentara yang sangat kuat, yang sangat banyak, mulai ciut dari 4.000 ini. Ini ujian kedua nih. Rupanya apa yang terjadi ketika berjumpa dengan Jalut dan pasukannya, berpaling 3.686 orang, sisanya hanya 314 orang. Jadi sisa tentara pilihan itu cuma 314 orang dari 80.000. Setelah berkurang 76.000, berkurang 3.000 lebih, akhirnya sisanya hanya 314. Dan 314 ini berdasarkan hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ketika dia mengatakan, kunna nuhadditsu anna iddata ashabil badri mithla ashabi Talut. Kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih bahwa jumlah pasukan Rasul saat perang Badar itu persis seperti jumlah pasukan Talut saat melawan Jalut, 314 orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang masih teguh, yang 314 orang ini mengatakan, qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Maka orang-orang pilihan yang sisanya hanya 314 orang ini mengatakan, berkatalah mereka yang sangat yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan subhanallah, di zaman Nabi SAW, apa yang terjadi dengan Talut juga terjadi dengan Nabi SAW. Dalam perang Badar, pasukan Rasul 314 orang, sementara pasukan musuh 1.000 lebih. Tapi betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu yakinnya mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian Allah mengatakan, walamma barazu li Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya yang sangat kokoh dan kuat itu, orang-orang yang tersisa hanya 314 orang pilihan ini mengatakan, berdoa kepada Allah, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Allah limpahkan kepada kami kesabaran. Minta sabar.
Ini pasukan banyak, kalau tidak sabar berpaling mereka. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan langkah-langkah kami, jangan berpaling. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang-orang kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari 314 orang ini, ketika berhadap-hadapan, kita tahu bahwa perang dulu berbeda dengan perang sekarang. Karena perang dulu itu ada istilah mubarazah. Mubarazah itu adu tanding. Mana jagoanmu, ini jagoan saya. Rupanya dari pihak Jalut itu, Jalut sendiri yang maju. Jalut sendiri yang maju, kemudian menantang-nantang jagoan dari pihak Talut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tiba-tiba kemudian satu pasukan pun tidak berani melawan Jalut. Padahal Talut sudah merintahkan, maju satu di antara kalian lawan Jalut, tidak bergeming. Akhirnya kemudian Talut bingung, kenapa dari 314 orang tidak ada yang mau melayani Jalut. Mulai ketakutan, diuji lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai akhirnya Talut menjanjikan sesuatu, kalau di antara kalian ada yang bisa membunuh Jalut, kunikahkan dia dengan putriku, dan dia berhak mendapatkan kerajaan sepeninggalku. Dua keistimewaan, menikahi putri Talut dan mewarisi tahta kerajaannya. Tapi tidak ada yang mau. Mereka tahu risikonya. Walaupun ini hadiah besar, kalau harus mati konyol buat apa? Gak jadi nikah, gak jadi raja kan itu. Tapi Allah takdirkan, dari 314 orang ini ada anak yang paling muda, yang paling kecil di antara mereka, baik perawakannya atau usianya. Disinilah muncul nama Daud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya dalam kisah yang lain, Nabi Daud ini sudah diprediksi oleh Samuel ketika dia berdialog dengan Raja Talut dan mengatakan, wahai Talut, sesungguhnya dalam pasukanmu itu akan ada seseorang yang akan membunuh Jalut. Kata Raja Talut, bagaimana caranya? Kemudian dia mengeluarkan baju besi. Pakaikan baju besi ini kepada salah satu pasukan. Siapa yang cocok dengan baju besi ini, maka dia yang akan membunuh Jalut. Semua tentara mencoba baju besi itu, tapi Talut tidak bicara soal kemenangan, soal pembunuhan Jalut. Hanya pakailah baju besi ini. Dipakai pada satu tentara, tidak cocok. Dipakai lagi, nggak cocok. Dipakai lagi, cocok. Terakhir rupanya cocok kepada badannya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itulah Daud membunuh Jalut. Ada yang mengatakan bahwa tatkala kemudian Daud alaihi salatu wassalam ini hendak berperang, karena Daud ini kan memiliki orang tua, seorang pejuang juga di masa sebelumnya, dan memiliki 6 putra. Yang paling kecil Daud alaihi salatu wassalam, lain nanti kisahnya ada sendiri. Lah ketika Nabi Daud alaihi salatu wassalam hendak terlibat mendaftarkan diri menjadi pejuang dan diterima, dia pun bingung harus menggunakan senjata apa. Maka di berjalan-jalan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada suara. Rupanya suara itu datang dari batu. Kemudian batu ini mengatakan, ya Daud, bawalah aku. Bawalah aku, akulah yang akan membunuh Jalut, katanya. Dan tidak heran kalau batu ini bisa bicara, karena di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam saja, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Azza wa Jalla dan diuji oleh Bani Israel karena tidak mau mandi bareng dengan Bani Israel, sehingga Bani Israel kemudian menuduh Musa itu punya penyakit kulit. Padahal Musa tidak memiliki penyakit itu, bahkan badannya paling indah di antara seluruh badan-badan Bani Israel. Tapi terus mereka mengejek Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa mandi, pakai letakkan di batu, batu itu jalan. Dikejar-kejar Nabi Musa,
dan auratnya nampak kala itu. Rupanya batu itu terus berjalan melintasi Bani Israel yang sedang mandi. Barulah mereka melihat jasadnya, fisiknya Nabi Musa. Rupanya mereka sadar bahwa itulah fisiknya Nabi Musa, tidak ada yang lebih indah dibandingkan dirinya. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Nabi Musa. Rahimallahu akhi Musa, kata Rasul, laqad udhiya bi aktsar min hadza. Sungguh Allah merahmati Nabi Musa yang sudah diuji lebih banyak dibandingkan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Maka mereka pun mampu mengalahkan Jalut. Pasukan Talut mampu mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Semua kemenangan atas izin Allah. Dan Daud, dari sinilah muncul nama Daud. Dan Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya dari apa yang ia kehendaki. Jadi ketika kemudian Talut meminta kepada pasukannya lawan Jalut, tidak ada yang berani. Rupanya Daud ini berani, dia maju ke depan hanya dengan membawa tepel dan batu yang di tangannya. Ketika Jalut mengatakan abrizu ilayya man yuqatiluni, tampakkan kepadaku siapa yang akan adu tanding denganku. Kata Jalut, fa in qatalani falakum mulki wa in qataltuhu falyamulkukum. Kalau orang itu bisa membunuhku, ku serahkan kerajaanku kepadanya. Tapi kalau aku yang membunuh dia, serahkan kerajaan kalian kepadaku. Datang Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Jalut kepada Daud, setelah mendengar sesumbar terus, tiba-tiba kemudian Jalut mengatakan, anta tuqatiluni, hei, kau anak kecil yang akan membunuhku, yang akan gelut denganku? Kemudian dia mengatakan, na'am ya, saya yang akan melawanmu. Kata Jalut, wailaka ma kharajta illa kama takhruju ilal kalbi bil miqlah wal hijar. Apa kamu ini? Kamu hanya bawa ketepel, kau hendak membunuhku. Itu sama kau hendak keluar mencari anjing dan kau melemparnya. Demi Allah, la ukassiranna lahmaka, aku akan potong-potong dagingmu. Wala ut'imannahu al-yawma at-tayra was-siba, dan aku akan berikan potongan-potongan tubuhmu biar dimakan burung-burung dan binatang buas. Subhanallah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Daud tenang, dia mengatakan, anta tuqatiluni bal anta aduullah, katanya, bahkan engkau musuh Allah, syarrun minal kalbi, lebih buruk daripada anjing. Ini dah saling mengejek dan tidak mengapa dalam peperangan, sombong dalam peperangan tidak mengapa. Seperti Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ana alladhi sammatni ummi haidarah, sayalah orang yang diberi gelar ibuku sebagai macan hutan. Kalaithi ghabatin karihin mandara, yang sangat menakutkan. Sombong dalam peperangan gak apa-apa untuk ngedonkan lawan, tapi sombong di luar perangan tidak boleh. Sebagaimana tipu daya dalam peperangan boleh. Al-kardu haibun, al-harbu kaidun. Harb itu, peperangan itu tipu daya, boleh kita menipu, yang penting menang. Tapi di luar peperangan tidak boleh tipu-tipuan. Di sini saling mengejek. Akhirnya kemudian Daud alaihi salatu wassalam hanya mengambil ketepel, kemudian langsung ditujukan ke kepala Jalut. Subhanallah, terkena di antara dua matanya, tembus ke dalam otaknya, langsung tumbang kemudian mati. Allah takdirkan. Maka ketika Jalut kemudian tumbang, barulah kemudian yang lain mengepung Jalut. Nabi Daud alaihissalam langsung memenggal kepalanya, kemudian menyembunyikan kepalanya. Kemudian masing-masing prajurit datang kepada Talut, saya yang membunuhnya.
Ini buktinya tangannya, ini buktinya kakinya, ini buktinya badannya, macam-macam. Tapi Talut tahu siapa yang bisa mendatangkan kepalanya, maka dialah yang membunuhnya. Rupanya datang Daud, nenteng kepala Jalut. Dan ingat bahwa ketika dalam peperangan di tempo dulu itu, kalau sudah pemimpinnya mati, maka pasukan akan kehilangan pemimpin, akan dihilangkan perasaan keberaniannya. Maka dengan sebentar saja ketika mereka sudah ciut karena pimpinan mereka sudah meninggal, maka diseranglah oleh 3.400 orang ini melawan entah berantah jumlahnya, tetapi sekali lagi berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Daud pun dinikahkan dengan salah satu putri daripada Talut, dan sepeninggal 2-3 tahun sepeninggal Talut, kemudian Nabi Daud alaihi salatu wassalam pun akhirnya diangkat menjadi raja kedua, raja plus nabi dari Bani Israel. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinallaha dzu fadlin 'alal alamin. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Dan kalau Allah tidak melindungi manusia, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang sangat luas, yang melimpah di seluruh alam. Dan Allah berikan karunia Daud sebagai sebab penyebab kematian Jalut. Itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada wahai Muhammad dengan benar, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar termasuk di antara para rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan bagaimanapun dengan kisah Nabi Allah Sulaiman putranya. Karena raja Bani Israel cuma 3. Talut dia raja saja, kemudian Daud raja plus nabi, kemudian Nabi Allah Sulaiman juga raja plus nabi. Setelah Nabi Allah Sulaiman, maka tidak ada lagi yang rangkap jabatan raja plus nabi, yang ada kekacauan dan kekacauan. Bagaimana kisahnya? InsyaAllah kita akan kisahkan dengan kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.